Tak payah nak jadi bupati seorang politikus, mantan ketua DPR. Tak usah. Anak kecil pun dengan carung utang bisa jadi bupati. Ini kawan-kawan yang bertugas ini, kami datang ke sini ingin menyampaikan aspirasi masyarakat. Hari ini Tebo lagi darurat korupsi. Ada 4 tuntutan, ada 4 persoalan yang hari ini akan kami sampaikan. Yang pertama, masalah penerbitan PKKPR. Penerbitan PKKPR itu, setahu kami, seingat saya, dan di wilayah binaan saya, itu dulu telah ada. Sebelum PKKPR yang ini diterbitkan, itu sudah pernah diterbitkan oleh bupati sebelumnya. PKKPR itu diterbitkan penuh dengan semua konflik terhadap masyarakat, konflik terhadap satwa, konflik terhadap kehidupan suku anak dalam di sana. Sampai hari ini konflik itu tidak selesai. Ada tak Pak Polisi, Pak Pol PP ini yang tahu konflik itu sudah selesai atau belum? Tidak ada yang tahu, karena kalian cuma bekerja. Oke? Sebatas bekerja. Pimpinan kalian yang tahu, pimpinan kita yang tahu, bupati kita yang tahu, mereka yang tahu semua. Anehnya lagi, saudara-saudara, PKKPR itu diterbitkan bukan dalam hitungan bulan, minggu, ataupun hari. PKKPR itu diterbitkan dalam hitungan jam oleh Pemda Tebo yang diketuai oleh saudara Sekda. Siapa nama Sekda kita? Cindy, seorang Sekda Kabupaten Tebo. Dialah ketua forum penataan ruang tersebut. Jadi dalam hitungan jam, tanpa ada proses analisa, tanpa ada proses pertimbangan apapun, PKKPR itu diterbitkan. Jadi kami juga masyarakat yang tergabung di dalam forum akal sehat masyarakat Kabupaten Tebo, di dalam penerbitan PKKPR tersebut ada indikasi suap, ada indikasi korupsi. Itu kami menduga itu. Kan kalian tidak bisa menduga itu, kalian aparat tidak bisa. Yang bisa hanya masyarakat, kontrol sosial terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Tebo. Hari ini semua elemen masyarakat bertanya. Tadi di platform media sosial, kok pemerintah jodoh ada ngapain aksi? Memang kami berharap tidak ada satupun pemerintah di Tebo yang datang akan nemui kami. Dan kalaupun ada, kami tidak mau. Kami di sini hanya ingin menyampaikan pesan kepada aparat penegak hukum, KPK Republik Indonesia, kalau di Kabupaten Tebo ini lagi darurat korupsi. Yang kedua, tuntutan yang ingin kami sampaikan terkait hibah genset di Polda Jambi. Nah, ini mungkin ada dari kawan-kawan yang pernah menjabat tahu proses hibah itu sebenarnya seperti apa. Harus ada usulan dari instansi, harus ada surat dari yang memberikan. Tapi kenyataannya genset itu dihibahkan di Polda Jambi tanpa kelengkapan syarat administrasi.
Dan itu sudah menjadi temuan BPK. Itu sudah ada temuan BPK. Nah, ada apa di hibah genset ini? Nah, kami mengendus salah satu pejabat yang siapa namanya? Cindy juga. Cindy lagi. Yang sekarang menjabat sebagai sekda. Dia pernah diperiksa di Kapolres. Nih, di sini kawan-kawan polisi, siapa yang pangkatnya lebih tinggi di sini? Ada yang tahu tak? Tidak ada kawan-kawan polisi yang tahu. Kalau Cindy dulu tuh pernah diperiksa di Polres Tebo. Terkait apa? 1 BOK, 2 PIP, 3 dana komite. Yang dana komite bukan Cindy ya. Tapi siapa? Bini Cindy. Bini Cindy. Dia bersama istrinya dan keluarganya melakukan kejahatan, dan itu kami tahu, dan seharusnya polisi tahu. Itu polisi harusnya lebih tahu. Betul nggak kawan-kawan? Penuh dengan dugaan-dugaan. Kami menduga ini adalah salah satu bentuk gratifikasi yang dilakukan oleh oknum pejabat. Siapa namanya tadi? Cindy. Bukan aku dewe yang nyebut. Sebagian dari kontrol sosial di sini nyebutkan kalau itu namanya Cindy, dia seorang pejabat. Setelah Cindy dilakukan proses pemeriksaan, mau ditetapkanlah saat itu sebagai tersangka. Tapi entah macam mana ceritanya, barang itu dilimpahkan di Polda. Maka diperiksalah saudara kita itu, siapa namanya tadi? Diperiksalah dia di Polda. Nah, entah macam mana cerita-ceritanya lagi, itu barang senyap, sepi, macam kentut, ada mambunya tapi tidak ada suaranya. Macam itulah kasus itu. Tapi jangan salah, kami ini mungkin diciptakan Tuhan, diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui informasi-informasi kejahatan-kejahatan yang disembunyikan. Cuman kejahatan yang di dalam hati yang mungkin kami tidak pernah tahu. Karena hati itu hanyalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa itu. Dan saya rasa abang-abang di sini punya hati yang baik. Saya yakinkan itu, dan sebagian kawan-kawan di sini sudah setiap hari kita berinteraksi. Itu penuh dengan dugaan korupsi atau suap. Bang Romi, abang punya anak dah. Kalau anak abang minta sesuatu itu, abang macam mana? Pakai mic. Aku bertanya dulu. Kalau dengan kawan-kawan yang jago, tak mungkin aku bisa bertanya. Dan dia tak punya kapasitas menjawab itu. Abang punya anak. Ya. Dalam waktu dekat akan menikah. Ya. Pasnya dia ya. Pasnya. Ya. Jadi saya nak nanya, dia minta sesuatu itu seperti apa? Biasanya ada percakapan di awal dulu kan, bisi-bisi. Habis itu kalau memang agak besar dikit, dia ada rincian, ada pengajuan proposal. Ya, kami nak ini ya. Kira rencana tu biayanya sekian. Detailkan dah. Macam itu cara pengajuan. Tidak semata-mata langsung cair. Ya, tapi yang terjadi di pemerintah Kabupaten Tebo dianggarkan melalui APBD
Anggaran pendapatan belanja daerah itu dianggarkan oleh duit Tebo. Tapi tanpa ada usulan, tanpa ada proposal, jangankan nak selembar, sehuru beda kati. Dikasih masyarakat yang usul di jalannya. Woi, jalan di kampung aku rusak parah. Kalau hari hujan banjir. Itu melalui musrembang, musrendes, paripurna. Itu diusulkan. Dah ditanggapi. Tak pernah ditanggapi. Alasan apa? Efisiensi tai. Alasan setiap masyarakat bertanya, Pak, kami butuh pembangunan ini itu. Alasan efisiensi. Kita, negara kita sekarang lagi tidak punya keuangan yang bagus. Genset 5,5 miliar lebih dikasih pray ke Polda Jambi. Sementara Kapolda itu adalah instansi vertikal. Betul tak Pak Polisi? Benar Pak Polisi nganggu. Dia membenarkan instansi vertikal yang itu sudah dibiayai oleh negara. Betul Pak? Betul. Ngapa lagi tepuk? Duit rakyat tepuk. Sok-sokan nak bantu Polda. Kalau tidak ada sesuatu yang menyangkut tindakan kejahatan, tidak akan diberi kawan-kawan, tidak akan diberi masyarakat. Itu kami cuman sedikit bercerita dan ingin menyampaikan pesan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan ini nanti ya melalui forum akal sehat masyarakat Kabupaten Tebo, kami akan memasukkan laporan atas tindak dugaan korupsi yang dilakukan. Mungkin 2 item itu yang aku sampaikan, atau kawan-kawan lain juga yang ingin menyampaikan, terutama Bang Romi. Saya ini korlap 1, Bang Romi itu korlap 2. Nah, jadi untuk korlap 2, Bang Hafizan Romi Faisal, silakan tadi nomor 1 dengan nomor 2 sudah aku sampaikan. Abang tolong sampaikan nomor 3 dengan nomor 4. Terima kasih. Lanjut dulu tulang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunan minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran pasti datang dan jangan kamu ragu, tetaplah. Saudaraku, Kabupaten Tebo dimekarkan tanggal 10 Oktober 1969 menjadi kabupaten mandiri, tidak bergantung pada input umum, dengan harapan rakyat Tebo akan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Rakyat Tebo mengharapkan kesejahteraan yang hakiki, mulai dari buruh kasar, karyawan, sampai kepada pegawai negeri, selalu siang malam mengharapkan kesejahteraan. Tapi apa yang dikatakan? Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Yang terjadi ternyata adalah carut-marutnya administrasi pemerintahan Kabupaten Tebo. Di mana carut-marutnya? Kita lihat dalam dunia pendidikan yang namanya Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo
berdiri tahun 2000 terbentuknya Dinas Pendidikan. Ada anak-anak tebok bisa pintar dan cerdas. Alhamdulillah kepada Allah Ta'ala. Oleh Menteri Pendidikan Bapak Anies Baswedan mencanangkan, mengesahkan adanya bantuan BOP, bantuan operasional pendidikan untuk anak TK atau PAUD. Berapa dananya? 600.000 per tahun. Jadi kalau Bapak polisi, Bapak PNS, masukkan anak ke TK, tidak berpikir lagi beli buku. Karena sudah disiapkan oleh negara. Ini yang terjadi. Selanjutnya, pada tahun 2016, BOP berdiri, disahkan oleh Mendiknas untuk anak-anak Indonesia tingkatan TK atau PAUD. Terjadi permainan demi permainan oleh Saudara Zulkifli. Dinas Pendidikan sudah kita lapor ke Polres, di mana seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020. Di situ tercantum juknis, petunjuk teknis. Di situ tercantum juga petunjuk pelaksanaan. Apa yang terjadi? Seharusnya dana BOP yang ditransfer oleh kementerian kepada kepala-kepala PAUD dikelola oleh kepala sekolah. 50% untuk pembelian buku, 35% untuk pembelian gizi sehat, pengadaan gizi sehat. Nah, gizi sehat, susu, telur, kacang itu. 15% untuk pengadaan ATK atau honor guru TK. Ternyata pengadaan buku oleh Saudara Cindy, seorang sarjana hukum yang paham hukum, tapi mempergunakan sarjananya untuk membohongi rakyat ke bawah. Dana sudah ditransfer dari kementerian kepada semua PAUD. Berapa jumlah PAUD di Kabupaten Tebo? 272 kali dengan 600.000. Saudara-saudara, bapak-bapak polisi yang saya cintai, Satpol PP yang saya cintai, dana tersebut disedot kali. Semua kepala sekolah dipanggil ke Dinas oleh Saudara Cindy, diberikan ultimatum agar dana pembelian buku diserahkan kepada Dinas yang harusnya dikelola oleh kepala sekolah, sama dengan dana pos, sama dengan bantuan operasional pendidikan. Lalu uang tersebut berapa miliar? 6 miliar, bapak-bapak, bapak polisi yang saya cintai. Dana 6 miliar diserahkan kepada seorang pengusaha ternama di Kabupaten Merangin, namanya CP Media Utama, bapak-bapak. Kuasa Direktur Saudara Arif Sutanto SE. Disitulah pantas diduga ada gratifikasi oleh pihak perusahaan dengan Saudara Cindy. Maka saya laporkanlah ke Polda pada tanggal 12 Agustus dengan nomor surat 167 garing DPD titik Topan garing
PB garing R garing 8 Romawi 2020. Ayalah Pak Kantor Kadek, kalau disidangnya, sirapinya. Hari demi hari berjalan, seorang penyidik senior yang bernama AKP Piet Haryadi yang notabene mantan Kasatgas Krim Matahari. Saya sebagai pelapor tidak pernah diperiksa, saya tidak pernah dipanggil. Dan setahun berlalu bapak-bapak, malamlah nasib kami rakyat Tebo dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bermoral di Polda Jambi. Kami cinta Polda Jambi. Kami masih ingat dulu Polwil, polisi wilayah. Dengan izin Allah, Kapolri memberikan kesempatan berdiri sendiri bernama Polda Jambi. Disitulah kami bangga, negeri Jambi, negeri Melayu mendapat satuan namanya polisi daerah. Dan harapan kami, hukum bisa ditegakkan bapak-bapak yang tercinta. Tapi apa yang terjadi? Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, terdengar berita miring yang sangat sadis. Tanpa pemunculan proposal, sebuah genset bernilai 5 angka 8 diserahkan kepada bagian logistik Polda Jambi. Apakah benar? Tidak boleh. Kenapa? Ini jelas bahwa permainan itu sudah menyalahi daripada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020, di mana di dalam pasal 68 ayat 1 sampai 5 huruf A sampai C, pasal 69 ayat 1 sampai 5 huruf A sampai D menjelaskan bahwa penyerahan barang dari suatu lembaga harus melalui mekanisme hibah. Tapi ini bukan uang data, ini uang rakyat Tebo. Benar. Benar apa tidak? Benar. Coba bayangkan bapak-bapak yang saya cintai. Kena perutnya lah sini. Kalau uang Datu Sindi, uang ayah si Sindi boleh. Tetapi tidak. Tanpa proposal. Kita cuma-cuma ke bagian logistik Polda Jambi. Sementara pembangunan di bumi Sentragara Setudayu masih banyak yang belum dilaksanakan. Oleh karena itulah makanya saya berjanji pada diri saya bersumpah demi Allah, demi Rasul, saya harus bertarung ke Mabes Polri. Karena Polda Jambi tidak bisa diharapkan lagi dalam penegakan hukum. Merdeka. Satu-satunya jalan, kami harus berjuang menemui Bapak Sigit Prabowo atau yang disebut tindak pidana korupsi pada Mabes Polri. Itu bahan pendidikan. Bapak tahu dana PEN, pemulihan ekonomi nasional, ada MOU Sri Mulyani dengan Anda. Berapa pekerjaan? 25 paket pekerjaan Bapak. Dari 25 paket pekerjaan ada 3 item atau paket yang fiktif Bapak. Siapa yang bertanggung jawab? Saudara Henry Nora PUPR. Bayangkan. Oleh karena itu, semua persoalan Tebo tidak ada pilihan lain. Saya harus berangkat ke Mabes Polri. Apapun yang terjadi, sekalipun saya mati berjalan. Karena keyakinan saya cuma satu. Karena
saya mesti sholat. Al-hakum min rabbika fala takunan minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran dan ragu. Inna Allah itu Allah tidak intervensi. Itu baru. Yang ketiga saya sampaikan kepada Bapak. Calon tahunnya administrasi pemerintahan. Tuh, Bapak bayangkan ada 2 perusahaan raksasa di Tebo. Satu person tidak bayar pajak selama 15 tahun. Sudah saya laporkan ke Polres. Kedua, PT CMN 10 tahun tidak bayar pajak. Pajak apa namanya? Pajak pendapatan negara. Itulah yang terjadi Bapak-Bapak. Fokus ke 4 tuntutan. Oleh karena itu, Romi. dengan segala kerendahan hati, kami dari rakyat itu meminta, memohon kepada Bapak Kapolres untuk mengambil langkah juridis, langkah hukum, penegakan hukum di bumi Nusantara sekolah ini atas kejahatan korporasi atau kolaborasi sesama pejabat dan pengusaha. Inilah harapan kami. Semoga Bapak Trianto yang kami cintai sebagai Kapolres kami terpanggil hatinya menegakkan hukum di bumi Nusantara sekolah ini. Demikianlah. Hanya kepada Allah kita berserah diri. Sesungguhnya sekarang akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, hari ini kita menamakan beradaan kita di sini sebagai Forum Akal Sehat. Dengan diterbitkannya PKKBR yang saat ini dilaporkan oleh kawan-kawan kita di KPK terkait adanya dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan di situ, maka kami nyatakan bahwasannya bupati kita tidak berakal sehat. Kenapa seperti itu? Beberapa kawan-kawan setelah melakukan investigasi kepada teman-teman pimpinan-pimpinan opini di sini, ternyata proses PKKBR itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Harus ada sosialisasi, ternyata sosialisasi itu tidak dilakukan. Kami mendapatkan informasi dari TKP, dari warga, bahkan dari pemerintahan di setempat. Mereka tidak tahu dan tidak merasa mereka dilibatkan di dalam penerbitan PKKBR PT Imut ini. Melihat kepada sini, kami berkaca kepada belakang, bahwasanya memang tidak ada keseriusan Bupati Tebo dalam melakukan pembangunan untuk Kabupaten Tebo yang berpihak kepada masyarakat. Hanya melakukan pembangunan yang orientasinya adalah anggaran, pembangunan infrastruktur, di mana di situ tentu ada angka-angka yang akan didapat oleh mereka. Kenapa seperti itu? Kemarin beberapa tahun yang lalu ada banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Tebo ini yang hingga hari ini juga bermasalah, memiliki konflik dengan masyarakat, baik dengan mitra kerjanya sendiri yaitu koperasi, dengan masyarakat sekitar maupun dengan karyawannya. Itu ada beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Tebo yang hingga hari ini belum selesai. Contoh PT Tebo Indah, itu ratusan hektar lahan yang rusak, tidak digarap, tidak dilaksanakan program-program kegiatan sebagaimana yang ditanggungjawabkan kepada perusahaan. Itu tidak dilaksanakan, menjerat masyarakat sana. Ribuan masyarakat tumpah kemari untuk menuntut keadilan terhadap lahan mereka yang mestinya mereka mendapatkan hak untuk membuat sertifikat tanah. Tapi akibat adanya perizinan yang tidak sesuai, mereka tidak bisa mendapatkan sertifikat itu yang menjadi hak mutlak bagi masyarakat. Terus ratusan hektar lahan pertanian yang mestinya saat ini sedang diprogramkan ketahanan pangan, itu masyarakat di sana tidak bisa melaksanakannya. Ada ratusan hektar lahan-lahan pertanian tidak bisa digarap,
padahal ada program pemerintah memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Namun malang bagi masyarakat di 10 desa yang ada di Kecamatan Tebo Tengah, kecamatan yang merupakan ibu kota daripada kabupaten. 6 km cuma jaraknya dari titik 0 ke wilayah tersebut. Itu pun tidak mendapat perhatian khusus daripada pemerintah kita. Malah mereka menerbitkan lagi PKPR yang kemudian masyarakat di sana juga menginformasikan kepada kami bahwasanya mereka tidak tahu. Artinya apa? Artinya kalau itu benar-benar diterbitkan akan terjadi lagi potensi konflik ke depannya lagi. Jadi pemerintahan kita ini hanya menabung konflik, tidak serius dalam program mensejahterakan masyarakat. Itu tidak serius. Itu yang kita sayangkan. Kita mengharapkan kehadiran daripada pemimpin, seorang bupati itu bisa memberi rasa nyaman, memberikan fasilitas kepada masyarakatnya agar bisa hidup layak. Namun apa yang didapat dengan bupati yang saat ini? Tidak ada yang bisa kita harapkan dari dia. Banyak konflik-konflik yang tidak mereka dia selesaikan, bahkan tidak pernah hadir di tengah-tengah masyarakat sedang mencari keadilan. Tidak pernah hadir. Hanya kita sama kita dengan bapak-bapak aparat yang dihadapkan, sementara pemegang kebijakannya mereka. Kita lah yang dikorbankan. Beginilah bentuknya. Jadi kalau memang mau cari siapa sumber konflik dan sumber pemicu dari permasalahan ini, pemerintah, pemimpinnya, untuk ditebak bupatinya. Itu yang kita sayangkan. Bupatinya lah yang memicu konflik. Bagaimana mungkin ratusan miliar kita pinjam uang untuk melakukan pembangunan Tebo? Ternyata yang dibangun jalan yang dilalui oleh perusahaan. Kita tidak menolak pembangunan jalan di Rimbung, tidak menolak, setuju kita. Tapi karena ada perusahaan yang melintas di situ yang mencari keuntungan, ya mereka yang menggunakan. Sebagaimana kabupaten-kabupaten tetangga kita, itu perusahaan tersendiri yang membangun, bukan kita membangun pakai duit kita. Utang pula. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa. Makanya saya bilang, maka dengan kondisi seperti ini kita tidak melihat watak daripada pemimpin kita itu memang benar-benar ingin membangun Kabupaten Tebo. Tidak ada. Orientasinya proyek, mencari keuntungan. Saya jujurnya, saya adalah putra asli Kabupaten Tebo ini. Jadi sangat kecewa. Ini masih hutan dulu. Yang kita harapkan ini dibangun pemerintahan, perkantoran. Maka dari sinilah diatur supaya perluas wilayah ini dibangun, ditata, dikelola, yang memberikan manfaat besar bagi masyarakatnya. Ternyata seakan kantor yang dibuat ini menjadi sarang penyamun. Di sini orang berdiskusi, berbagi-bagi. Tuh 16 miliar uang jalan di luar gaji, ya? Perjalanan dinas menggunakan anggota DPR. Pernah saya pergi ke pusat, ke Jakarta. Ya, bukan ke Jakarta. Waktu itu kita nonton bahkan penyelesaian ini diselesaikan di pusat. Tidak ada dapatkan bantuan daripada DPR. Kami pergi sendiri dengan biaya sendiri. Padahal anggaran di DPR itu cukup besar. Pergi kami sendiri dengan masyarakat sendiri. Ketemu kami dengan ketua DPR, unsur pimpinan DPR sampai ketua fraksi. Basa-basi mudah hati. Padahal kalau dia mau bantu, kalau memang beli nasi itu berat, cukup belikan promak menjadi. Ini deh, supaya tidak kena mah makan promak deh. Tidak jadi masalah. Atau oke jadi tering kan? Ini mudah sanggup. Basa-basi, loh, apa kabar hati ya? Cuma gitu ya, wakil rakyat 16 miliar
Entah apa kerjanya. Aneh. Ya kan? Perda-perda yang berpihak kepada masyarakat tidak ada, kita lihat. Yang ada perda anggaran. Itu pun lain yang diketok, lain yang disahkan. Berondeng dari bawah sampai ke atas, dari muskus, musdas, musrembang sampai ke paripurna, dipastikanlah ini yang akan kita bangun. Ternyata realisasinya udah ada. Kalau kami sebut itu rondeng kero. Jadi macam itulah kalau kero banyak berunding. Duit habis, rondeng tak kena. Dari itulah Pak yang membuat miris hati kami melihat pemimpin-pemimpin kami yang seperti ini. Sehingga akhirnya kita jadi berpikir, kalau orang berakal sehat kita pasti berpikir, oh berarti ini jadi loh. Kalau seandainya pemerintahan itu dinasti, kakaknya bupati, adiknya ketua DPR, bapaknya kontraktor, habisnya gitu. Iya kan? Ini faktanya. Karena sebagai orang yang berpikir, pasti kita berpikir itu seperti itu, bukan soal menuduh. Tapi pasti berpikir seperti itu gitu. Kenapa? Ini terlihat dari persoalan-persoalan yang muncul lagi. Ada berapa banyak temuan dari LHP BPK itu? Tidak ada satupun OPD yang dipanggil oleh DPR untuk mempertanyakan soal genset. Sudah nyanyi kawan-kawan aktivis masyarakat gila jadi buah bibir di mana-mana, pemberitaan di mana-mana. Seharusnya sebagai wakil rakyat DPR panggil OPD-nya. Hey, apa yang kalian lakukan ini? Benar tidak ini? Ini sampai hari ini tidak ada. Ini menunjukkan pengawasan dari DPR itu tidak jalan. 16 miliar kemana jadinya? Nah itu yang kita pertanyakan. Jadi 16 miliar buat apa? Iya kan? Perjalanan dinas kemana? 16 miliar itu. Kalau seandainya persoalan-persoalan yang sekelilingin mereka tidak mereka selesaikan. Ini 16 miliar bisa perjalanan menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Cukup itu biayanya. Tapi tidak satu pun persoalan yang bisa diselesaikan oleh DPR kita. Nah ini menunjukkan artinya apa? Sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Tebo ini tidak dikelola dengan secara profesional, hanya dikelola secara amatiran. Pakai manajemen toke, Persekongkolan jahat. mirip itu. Tentu dengan kondisi ini, kita pasti menduga ini adalah persekongkolan jahat, bersubhat orang ini untuk membodohi masyarakatnya. Masyarakat yang lain mungkin tahu, Tumi mungkin sibuk, gawe banyak, lagi nak mencari hidup, maka kami mewakili mereka datang ke sini. Tapi sayangnya, tidak ada orang-orang kurang ajar. Iya kan? Ini nih sama dengan Pahang, tapi besar kepala. Apa namanya tuh? Malah ngejoin majikannya. Kita ini datang sebagai majikan, tapi mereka kita kemana? Balik ke rumah sekali tengok rumah kosong, gaji kita bayar besar-besar. Satu pun persoalan itu tidak ada. Ya, kita tengok lagi. Saya buktikan dengan percakapan ini bagaimana watak daripada pemimpin kita ini. Di tengah efisiensi, beli mobil mewah, kulu kilir, satu pun masalah di sini tidak ada selesai. Anehnya lagi, mobil itu ada yang nak nampak. Mana dia dapat? Jadi luar biasa ini. Jadi kalau kita tidak ngomong, kita tidak sampaikan ini kepada masyarakat luas, kepada publik sini, maka dianggapnya rakyat Tebo ini tidak ada. Iya kan?
Apalagi dengan kondisi yang saat ini, rumah dinas ada tak pernah bertunggu, sehingga masyarakat pun jadi bingung. Ada beda kita di Bupati, Aduh kayaknya bang. iya kan? Berbondong-bondong pergi ke Jakarta, iya kan? Bawa satu kelompok, yang tak dibawa cuma kantor we, lain daripada itu dibawa. Balik, rupanya berbicara berutang. Luar biasa kan? Nah, ini yang kita harus percayai. Jadi sangat wajar hari ini kami mungkin datang bersuara, berteriak, menyuarakan unek-unek yang ada. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kami akan datang lagi. Tapi suasananya sudah beda. Iya kan? Itu yang harus dikhawatirkan. Saya jujur saja, saya sangat segan dengan bapak-bapak yang ada di sini. Saya secara emosional kita punya hubungan, komunikasi terjalin bagus, tegur sapa kita berjalan. Hanya duduk karena tugas kita di sini. Dan terpaksa, bapak-bapak mungkin terpaksa melakukan penertiban untuk menjaga supaya tidak jadi keributan. Sementara orang yang kita jaga memaksa kita untuk menembus ketertiban itu sendiri. Otaknya dia hati. Itu yang kita sayangkan, seorang pemimpin yang seperti itu. Saya belum pernah lihat dia hadir di tengah-tengah masyarakat yang hadir di sini. Tidak pernah. Selalu disampaikannya kepada pejabat-pejabat wakilnya, yang istilah kami itu hanya melepas batu di tanggung. Kita lihatlah nih, kalau seandainya PKKPR Tebo itu, PT Mood itu dilaksanakan, direalisasikan, kita pastikan kedepannya akan ada konflik lagi antara masyarakat dengan perusahaan tersebut. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak melakukan verifikasi ulang, tidak mendata secara detail. Contoh-contohnya sudah ada. Bupati kita ini dia tidak belajar kepada permasalahan-permasalahan yang telah lalu. Saat ini kita Boinda itu dari Pak separuh wilayah Kecamatan Tebo Tengah yang merupakan ibu kota Kabupaten Tebo itu masuk dalam kawasan Haji Gunung. Bagaimana mau maju ibu kota ini? 5.000 hektar dari 7.000 hektar, hanya 5.000 hektar, hanya 2.500 hektar yang mereka kuasai, itu pun tidak sesuai kelayakan. 5.000 hektarnya itu lahan milik masyarakat yang terdiri dari perumahan, perkampungan, fasilitas umum, lahan persawahan, Kuburan. rumah sekolah, masjid. Masuk di sana, Pak. Itu tidak bisa dibuat sertifikat hingga hari ini. Padahal kalau itu dilepaskan bisa dibuat sertifikat, itu tentu akan menumbuhkan ekonomi masyarakat di sekitar situ, menaikkan nilai aset daripada masyarakat. Kalau pemerintahnya ada otak, seharusnya itu yang dipikirkan. Terus ada puluhan, bahkan mungkin ratusan masyarakat yang tidak mampu, yang butuh uluran untuk pembuatan bedah rumah di dalam kawasan itu. Itu tidak bisa mendapatkan bantuan itu, Pak. Sudah kita sampaikan kepada bapak-bapak yang ada di Norwegian, tapi tidak digubris. Hingga hari ini mereka tidak mendapatkan bantuan itu. Belum lagi lahan ratusan hektar lahan persawahan itu tidak bisa digarap oleh masyarakat di situ karena mereka tidak mampu melaksanakannya, dan bantuan daripada pemerintah ada tapi tidak bisa mereka terima. Itu ratusan hektar, Pak. Itu pun tidak menjadi prioritas perhatiannya. Seharusnya kalau dia ada otak, dia selesaikan dulu. Oke, cabut HGU-nya tidak ada, dia bisa buat kebijakan. Kalau ada otak, dia bisa paksakan perusahaan. Hei perusahaan,
Kalau kami tidak bisa bantu, kalian selaku pemegang HGU bertanggung jawab kepada mereka. Bangun rumah mereka itu, bantu mereka dulu. Itu gunanya kita ada pemimpin. Ini kita tidak punya pemimpin. Siapa namanya? Pemimpin Agus. Agus. Agak lokal sedikit. Itu yang terjadi. Agak ngelopok sedikit. Iya. Itu kami seperti itu. Akhirnya kita berorientasi seperti itu. Pemimpinnya. Belum lagi di daerah Sumbang, PT TAL. Itu perusahaan tidak ngantongin izin, Pak. Berkonflik juga dengan masyarakat, dengan petaninya, dengan mitranya, bahkan dengan karyawannya. Jangan nangis, Bang. Berkonflik juga. Sampai hari ini tidak ada juga penyelesaiannya. Nah, seharusnya dua persoalan ini itu menjadi dasar pikir dia untuk menerbitkan perizinan baru lagi, menjadi pembelajaran. Untuk terbit pula lagi. Kami tanya, Pak, dengan masyarakat sekitar, ada tidak kamu dilibatkan persoalan? Tahu tidak kamu tentang masalah KPR ini? Ya tahu, Pak, katanya. Bahkan pemerintah setempat pun tidak tahu. Agus. Jadi memang luar biasa pemimpin kita, Pak. Jadi mohon maaf lah, kalau seandainya suatu saat kami datang lagi kemari dengan situasi yang berbeda. Saya rasa itulah dari saya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.